Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinjati Kitiswari dari Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan pangan pada masyarakat di Desa Baduy pada masa new normal pandemi COVID-19. Pada bulan Maret lalu, masyarakat digemparkan oleh adanya wabah virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Wabah ini sangat berbahaya untuk kesehatan masyarakat, yang dimana ketika manusia terkena wabah ini akan mengakibatkan korban meninggal. Dari bulan Maret lalu sampai saat ini, wabah virus corona terus meningkat di Indonesia. Awalnya virus corona ini pemerintah menerapkan social distancing untuk masyarakat agar tetap menjaga dari menularnya wabah virus corona ini. Pada saat ini, pemerintah menerapkan new normal untuk masyarakat. New normal ini adalah kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperbolehkan masyarakat kembali beraktivitas seperti biasanya. Tujuan berlakunya new normal tersebut dikarenakan kebijakan sebelumnya, yaitu pemberantasan sosial berskala besar serta imbauan pemerintah agar tetap di rumah aja yang menimbulkan resiko krisis ekonomi dan krisis politik, sehingga pemerintah berupaya mencari jalan untuk memulihkan dengan menerapkannya new normal agar masyarakat dapat beraktivitas seperti semula dan diharapkan dapat memperbaiki kondisi perekonomian negara. Dengan berlakunya new normal dan kondisi masyarakat saat ini semakin menurun, mulai dari perekonomian keluarga, maka ketahanan pangan di desa dan di kota semakin menurun. Bagaimana ketahanan pangan pada desa? Ketahanan pangan seringkali diidentikan dengan suatu keadaan di mana pangan tersedia bagi setiap individu dan setiap saat di mana saja, baik secara fisik maupun ekonomi. Ada 3 aspek yang menjadi indikator ketahanan pangan suatu wilayah, yaitu sektor kesediaan pangan, stabilitas ekonomi, dan akses fisik maupun ekonomi bagi setiap individu untuk mendapatkan pangan. Intinya adalah terjaminnya ketersediaan pangan bagi umat manusia secara cukup, serta terjaminnya pula setiap individu untuk memperoleh pangan dari wilayah waktu sesuai kebutuhan untuk dapat hidup serta beraktivitas. Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, berorientasi pada rumah tangga dan individu. Yang kedua, dimensi waktu, setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses. Yang ketiga, menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu baik fisik, ekonomi, dan sosial. Yang keempat, berorientasi pada pemenuhan gizi. Dan yang terakhir, ditunjukkan untuk hidup sehat dan produktif. Tujuan program ketahanan pangan adalah yang pertama, mengembangkan usaha pengelolaan pangan, yang kedua, mengembangkan kelembagaan pangan, yang ketiga, mengembangkan diversifikasi pangan, dan yang terakhir keempat, meningkatnya ketersediaan pangan. Selanjutnya ada ketahanan pangan masyarakat Baduy. Ketahanan pangan masyarakat Baduy didasarkan kearifan lokal. Jika musim panen, padi hasil bercocok tanam ladang tidak dijual. Padi itu disimpan di leuit atau rumah pangan untuk persediaan kebutuhan keluarga. Mereka mendirikan rumah-rumah pangan, lokasinya tidak jauh dari pemukiman. Seluruh rumah pangan itu diisi penuh stok padi huma hingga 10 ton gabah per lumbung. Masyarakat Baduy tercatat memiliki 4.000 rumah pangan dan belum pernah terjadi kehabisan gabah dari hasil panen padi huma. Karena itu, masyarakat Baduy hingga kini mempunyai ketahanan pangan yang sangat kuat. Selain itu, prinsip penyimpanan itu
Warga Baduy hingga kini bercocok tanam dikembangkan di lahan darat karena menanam padi di areal persawahan bertentangan adat mereka. Masa produksi padi Huma bisa dipanen selama 6 bulan ke depan karena menggunakan benih lokal. Selanjutnya ada strategi Desa Baduy hadapi pandemi COVID-19. Masyarakat suku Baduy yang menetap di pedalaman kawasan Lebak, Banten hingga saat ini masih terbebas dari COVID-19 yang melanda dunia. Strategi yang dilakukan masyarakat Desa Baduy pada masa pandemi COVID-19 ini yaitu yang pertama, menerapkan tradisi kawalu. Kawalu itu artinya dalam prosesinya, kawalu mewajibkan seluruh anggota keluarga di suku Baduy untuk berdiam diri di rumah masing-masing. Pada pelaksanaannya, kawalu mewajibkan warga Baduy ini menutup akses masuk dari luar kampung untuk tujuan apapun. Yang kedua, membatasi akses masuk menuju Desa Baduy. Warganya tidak memperbolehkan untuk keluar dari kampung. Selain itu, melarang masyarakat luar untuk masuk apalagi berwisata di kampung adat yang biasa disebut kanekes itu. Tujuan utama kawalu adalah upaya membatasi interaksi dengan orang luar sesuai tuntunan adat. Namun, mengingat keadaan sekarang yang sedang terjadi wabah COVID, maka seluruh warga yang berlindung di rumah secara nasib bisa terhindar dari mara bahaya yang mengancam, salah satunya yaitu virus corona. Dan yang terakhir, menyuruh pulang warga Baduy yang merantau. Pencegahan COVID di Desa Baduy berikutnya adalah dengan segera mungkin menyuruh para warga Baduy yang merantau terutama di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor sebagai daerah zona merah untuk segera pulang ke kampung halaman, meminta mereka menjalankan tes kesehatan sehingga warga tidak ada yang tertular virus asal Cina tersebut yaitu COVID. Sekian tentang ketahanan pangan masyarakat di Desa Baduy pada masa new normal pandemi COVID-19. Mohon maaf atas kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.